Selamat siang dari San Bangsan, Jeju Island, teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya berada di benar-benar di pucuk sisi sebelah barat Pulau Jeju. Saya dari atas dekat airport, karena rumah saya cuma 3 kilo dari airport. Kemudian saya naik bis hampir sekitar 2 jam sampai ke San Bangsan ini. Dan hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang yang namanya window light. Untuk teman-teman memotret sebenarnya benda apapun, tapi karena saya juga tahu teman-teman banyak yang suka healing ke kafe, ke restoran, sebagian dari teman-teman juga punya handphone atau kamera yang sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada apa yang saya miliki. Sama-sama punya kamera, ayo kita sama-sama berburu dolar di Shutterstock. Dan hari ini saya akan share tentang yang namanya window light untuk teman-teman semua. Stay tune guys. Yang namanya window light itu adalah sebuah teknik pencahayaan alami yang kita akan lebih mengoptimalkan cahaya matahari yang masuk lewat celah-celah, kalau di dunia arsitektur namanya satu bukaan, baik itu pintu maupun jendela. Jadi di belakang saya ini, saya ada satu jendela kaca yang kalau kita ke belakang, nah ini adalah pemandangannya. Jadi satu gunung, mungkin kapur atau gunung batu biasa yang cukup tinggi ya. Jadi ini pemandangan di belakang saya. Dan hari ini yang akan saya foto adalah makanan yang ada di cafe ini. Namanya Ora di Ora. Mudah-mudahan benar. Ora. Betul. Di Ora. Jadi saya di sini punya hot americano, kopi hitam lah, dan 2 pastry. Jadi yang pertama adalah egg tart ya. Ini egg tart ini sebenarnya terkenal untuk restoran peranakan di Cina, di Hong Kong. Lalu yang kedua ada semacam pastry dengan terbuat dari jeruk tangerine. Jadi Jeju itu terkenal sekali dengan jeruk tangerine-nya. Kalau nggak salah berarti yang ini adalah jeruk tangerine-nya, yang ini adalah strawberry jam-nya. Jadi mix antara jeruk sama strawberry. Dan untuk background, di sini tentu pakai meja kayu. Kemudian ada tatakan juga dari kayu, saya bisa pakai. Ini ada saucer juga, semacam bantalan karet ya untuk taruh minuman biar nggak panasnya, biar nggak kena meja, basahnya biar nggak kena meja juga. Dan habis ini akan saya jelaskan dulu, saya flip kameranya biar teman-teman juga bisa lihat teknik pemotretannya seperti apa. Baik, kita lanjut. Secara teori sederhana, saya pengen teman-teman bisa pelajarin dan pahami dulu secara logika bahwa kalau di sini adalah jendela, maka pasti sudut datang mataharinya dari arah sini. Nah, ini kelihatan bahwa cangkir yang di area sebelah sini ini lebih gelap daripada yang di sebelah sana. Kita punya 2 pilihan. Kalau kita punya satu kamera atau handphone yang bagus yang bisa balancing warna, kita bisa langsung foto dari sisi sebelah sini atau dari sisi sebelah sini. Tapi kalau memang tidak bisa, kita bisa kasih pantulan semacam tisu. Teman-teman bisa lihat ya, ini tisu saya jauhkan, ini kemudian tisu saya dekatkan. Nah, sudah mulai ada pantulan ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini jauh tisunya, ini didekatkan. Selalu ada sudut sedikit ya, dimana kita bisa cropping foto, dimana sudut seperti ini sebenarnya sudah lebih membuat objek menjadi lebih terang. Nah, ini baru tisu. Bagaimana ketika teman-teman punya satu bidang kertas di sebelah sini? Ini bisa memantulkan cahaya yang datang dari sebelah sini. Itulah teknik untuk kita memotret window light-nya. Oke, jadi saat ini saya menggunakan iPhone X untuk melakukan pemotretan ini. Dan ketika memotret, selalu cek kondisi belakang handphonenya. Jadi handphone itu kalau kasusnya ini belum dilap lensanya. Kemudian ketutupan kartu. Jadi kalau teman-teman suatu saat ke Korea, teman-teman perlu beli namanya T-Money seperti ini. Ini bisa dibeli di CU convenience store. Warnanya ungu hijau seperti ini convenience store-nya. Nah, ini tadi nutupin lensanya. Jadi saya copot dan ini dilap dulu. Oke. Kita sekarang akan memulai foto dari memotret americanonya dulu.
Ya. Yang pertama, saya akan kasih fotonya portrait dulu. Jadi fotonya modenya berdiri ya. Oke. Oke. Tekan layarnya beberapa detik biar kunci AF lock-nya nyala. Kemudian saya akan dekatkan tisunya seperti ini. Kalau sudah, kita foto. Oke. Kita ambil lagi flat lay, posisinya dari atas. Kadang-kadang ada bayangan tangan saya, kita atur angle-nya biar angle-nya pas ya. Oke. Oke, jadi lagi. Sekarang kita akan saya sudah dapat konsep cahayanya. Sekarang tray-nya saya geser sedikit dan saya akan tambahkan pastry-nya. Kita akan coba atur seperti ini. Oke ya. Ada egg tart, ada juga tangerine pastry-nya. Oke. Saya akan pakai mode landscape. Jadi kalau di iPhone itu ada foto, ada portrait. Intinya adalah satu lensa yang belakangnya bisa blur lah ya. Saya akan pakai mode itu. Oke, kita akan ambil angle-nya portrait dulu ya. Apakah portrait bisa laku? Yes, bisa laku. Saya banyak sekali foto-foto portrait saya yang laku. Tahan lensanya 2 detik, saya bisa terangin sedikit. Kalau pakai iPhone, neranginnya atas bawah. Tapi kalau pakai Android, itu neranginnya kiri kanan. Jadi tekan layarnya beberapa detik, terus atur gelap terangnya sehingga teman-teman tidak perlu ngedit di Lightroom kalau yang nggak kepengen ngedit ya. Oke. Tadi angle pertama sudah dapat, sekarang saya akan ambil ada croppingnya dari atas ya. Oke, sudah dapat lagi. Sekarang kita akan ganti angle-nya untuk yang landscape. Oke. Yes. Oke, sebentar kita atur lagi. Saya pakai mode. Sebentar. Oke. Ya, saya akan fokus. Jadi ketika kita motret dengan lensa portrait, fokus kepada objek yang paling depan, dengan yang dekat dengan si lensa kameranya kita. Jadi yang paling dekat dengan lensa handphone saya adalah egg tart-nya. Maka fokusnya di egg tart, bukan di tangerine cake ataupun bukan di americano ya. Oke, saya sudah dapat. Yes. Fotonya cantik banget. Keren banget. Kita ambil beberapa angle ya. Apakah iPhone X ini handphone yang sangat bagus? Menurut saya iya, tapi menurut sebagian teman-teman mungkin juga bukan, karena ini harganya saat ini mungkin sekitar 2,5 juta dan masih sangat mumpuni untuk teman-teman bisa berkarya. Kita ambil lagi, kita ganti angle-nya. Oke. Jadi saya pengen menjual foto ini ke komersial. Intinya di belakang itu ada mobil parkir. Kalau mobil parkir ada plat nomornya. Kalau ada plat nomornya saya harus jadikan editorial atau saya clone stamp. Itu terlalu memakan waktu. Makanya saya bikin angle yang mobilnya itu plat nomornya ketutupan. Jadi pemotretannya sudah selesai. Sangat sederhana. Kalau saya hitung tadi dari mulai test shot sampai selesai, saya mungkin hanya memproduksi 5 foto. Nah, hal sederhana inilah yang saya encourage kepada teman-teman semua. Jadi kalau saya share di dunia YouTube atau saya share di ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock, teman-teman juga bisa download ebooknya di bawah.
Itu kalau kita berjualan foto, nggak usah ngoyo harus sampai puluhan foto per hari yang dijual, atau ratusan foto per hari yang dijual. Faktanya adalah dalam 1 minggu, itu hanya bisa 500 foto atau 200 footage. Ngapain kita harus buru-buru gitu? Saya hanya menyarankan ketika teman-teman beraktivitas, itu teman-teman luangkan aja 2-3 menit untuk teman-teman memotret apa yang ada di meja teman-teman, difoto. Kalau mau diedit boleh, bisa pakai Lightroom seperti yang saya lakukan. Atau kalau nggak mau, teman-teman bisa pakai Joyful Preset. Joyful Preset itu preset yang saya pakai sehari-hari untuk saya bekerja. Teman-teman nggak mau lagi, teman-teman tinggal atur gelap terangnya langsung dari handphone teman-teman. Jadi kalau pakai handphone iOS, itu tekan layarnya 2 detik, kemudian atur naik turun, itu untuk gelap terang. Tapi kalau teman-teman pakai Android, tekan 2 detik, atur kiri kanan. Dah, seperti itu saja. Kemudian kembalilah ke aktivitas teman-teman semua. Jadi makan, bekerja, dan sebagainya. Jadi kalau kita jualan foto, nggak usah ngoyo. Dan foto-foto tadi akan segera saya proses di Lightroom. Proses editingnya, saya pernah share di YouTube, tapi untuk secara eksklusif bulan ini, saya hanya akan share kepada teman-teman yang tergabung di kelas foto YouTube saya. Buat teman-teman yang mau belajar fotografi selama 12 bulan, kurikulumnya lengkap, silahkan baca. Dan khusus bulan Juli ini, selama 3 minggu berturut-turut, ini adalah teknik editing. Jadi saya akan akan tunjukin langsung kepada teman-teman semua project-project pemotretan saya, termasuk yang di Jeju Island ini. Fotonya dari seperti apa, cara motretnya seperti apa, hasil akhirnya seperti apa. Jadi kalau yang tadi barusan saya share, itu adalah hasil mentah dari foto-foto ini. Dan nanti hasil akhirnya spesial saya persembahkan untuk teman-teman yang sudah tergabung di kelas fotografi foto YouTube. Kelasnya sangat murah, hanya Rp50.000 per bulan. Teman-teman bisa terus automation, atau teman-teman merasa oke, saya sudah cukup 1 bulan, 2 bulan sudah cukup, teman-teman tinggal unsubscribe. Seperti itu, sesederhana itu. Jadi habis ini kita lanjut jalan-jalan keluar, saya akan motret bukitnya segala macam. Saya lanjut ngopi, matur nuwun, matur suksma. Subscribe, teman-teman sudah nonton video tentang tutorial window light dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di vlog berikutnya.